Nias merupakan pulau yang terletak di Provinsi Sumatera Utara yang secara administratif terdiri dari 4 kabupaten 1 kota. Pulau Nias juga merupakan pulau yang kaya akan budaya-budayanya. Mungkin Anda yang ada di luar sana masih belum mengenal sebagian dari adat dari Kepulauan Nias kita tercinta ini. Kali ini obrolan budaya persembahan RRI Gunung Sitoli akan berkunjung ke sebelah utara Pulau Nias, yaitu tepatnya di Desa Ombelata, Kecamatan Lahewa, Nias Utara. Kita akan membahas satu topik, yaitu tentang Famasin Rohada Bambanua, atau dalam bahasa Indonesianya yaitu mendirikan adat di sebuah kampung. Dan pastinya bukan dengan saya, akan ada narasumber yang akan menjelaskan kepada kita semua pada saat ini tentang mendirikan sebuah adat di kampung, yaitu Bapak Gatieli Lase, atau nama gelar adatnya yaitu Balugu Anovula Zihada. Untuk itu, tetaplah bersama dengan kami. Indonesia, tatanan kehidupan baru sebagai sebuah situasi pasca pandemi yang memang berbeda dengan sebelumnya. Bagaimana masyarakat tetap produktif namun mengikuti protokol kesehatan, sembari menunggu ditemukannya vaksin atau obat penyembuh COVID-19. Gaya hidup secara global akan berubah, bukan cuma Indonesia. Cara bekerja, berbelanja, berwisata, serta beribadah diwajibkan mengikuti protokol kesehatan. Berdampingan itu justru kita tak menyerah, tetapi menyesuaikan diri dengan COVID-19. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Yahowu Bapak. Yahowu. Oke, ini Bapak kita berbicara tentang mendirikan sebuah adat di sebuah kampung. Pastinya semua pendengar dan juga pemirsa yang ada di seluruh tanah air penasaran akan budaya-budaya kita yang ada di Kepulauan Nias ini, terkhususnya yang ada di Nias Utara di Desa Ombelata ini. Nah, Bapak mungkin bisa menceritakan kepada seluruh pendengar dan pemirsa juga di seluruh tanah air ini, Bapak, apa sih adat yang dipakai di Lahewa ini, Bapak? Bisa dijelaskan, Bapak? Terima kasih. Yang kita bicarakan sekarang yaitu mendirikan sebuah nama kampung. Tapi yang kita pakai di sini adalah hukum Lafau atau Purake Lafau. Jadi perlu kami jelaskan dulu Purake itu. Yaitu tempat musyawarah beberapa suku. Pondake Silima Ina di Kecamatan Lahewa, atau 5 marga, atau 5 rukun dilaksanakan di Wairua Lafau Dao. Dilaksanakan di Wairua Lafau Dao di Desa Lasara, Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara. Siapa itu yang melaksanakan musyawarah di Purake? Ada 5 marga, makanya dikatakan Purake itu di Lahewa itu Purake Silima Ina. Yaitu 1, Madolase. Sebagai pimpinannya di situ Balugu Deta di Lasara. Karena kami ini dari Lasara. 2, Mado Zaluhu. Pimpinannya di situ Tuha Lafau, tinggal di Desa Onozaluhu. 3, Mado Gea. Pimpinannya yaitu Amadaluo Simeziwa Tuho. Ini tinggal di Siheneasi Mado Gea. 4, Mado Baiha. Sebagai pimpinannya yaitu Balugu Ziliwu yang tinggal di Dalio. Dan 5 adalah Daba. Tetapi ada marganya saya disebutkan itu. Karena ada Aceh, ada Tanjung. Namanya saja Daba, dipimpin oleh
Datuk Mali Kayong. Itulah yang 5 poin. Apa yang dimusyawarahkan, apa yang dilaksanakan di situ di Fordrake, ada 9 yang diputuskan. 1, perbatasan tanah atau oladano. 2, bebe penagung. 3, famanoi posi. Itulah yang kita laksanakan, kita ceritakan saat ini. 4, bebe beliniha. 5, olola bawi. 6, bebe bohore atau hukum yang berzina. 7, famuhare anaa bawi fakir. Kalau diperpinjamkan anak-anak uang, ada persyaratannya. Kalau bawi ada persyaratannya, begitu pula fakir ulite waktu itu. 8, bebezamununiha. Ya, yang ada, kalau ada yang membunuh orang, ada hukumannya secara adat. 9, wabanga itu atau sisilah. Jadi yang 9 ini yang kita ceritakan, yaitu famanoi bos. Oke, ini adalah nama-namanya unik ya Bapak ya. Saya rasa anak-anak muda milenial sekarang kalau mendengarkan ini mungkin bingung ya dengan nama-nama adat tadi, dan tadi juga ada sanksi-sanksi yang diberikan kalau itu berzina dan kalau itu apa tadi membungakan uang ya tadi ya. Itu sudah dijelaskan dan memang zaman dulu itu hukumannya itu sangat ketat sekali. Tidak hanya dihukum dengan dipenjara, tapi dengan hukum adat ini malah lebih ngeri ya Bapak ya, bisa dibilang seperti itu. Baik, mungkin Bapak juga bisa dijelaskan ini kepada para pendengar dan seluruh pemirsa juga di tanah air ini. Ini juga mungkin ya setiap daerah mempunyai budaya yang berbeda-beda, dan inilah kita di Lahewa ini ya Bapak ya. Ya, mungkin bisa diceritakan juga bagaimana proses ini Bapak mendirikan adat ini. Ini prosesnya, ini artinya sudah ada kampung, ada masyarakatnya, ada penduduknya, maka salah seorang di antara masyarakat itu minta satu kampung. Di mana dimintanya kepada ketua adat terdahulu. Pertama sekali kalau sudah disetujui ketua adatnya terdahulu dan disetujui familinya atau tali khusus saudaranya, ada pemberiannya. Diberikan kepada ketua adatnya terdahulu karena sudah diizinkan, itu tuligero baregosali. Apa bahasa Indonesia saya tahu. Tuligero baregosali. Berapa besarnya? 4 alisi babi, sabwa siwalu kena. Nah, tolong nanti diterjemahkan itu. 4 alisi babi, namanya Tuligero baregosali. Karena dia mengumpulkan saudaranya, juga mendukung pekerjaannya, maka ada juga bebannya dibayar kepada saudaranya semua supaya dia menjadi satu salawat, yaitu Tuligero barenadu, Ufa alisi bawi dan Sabasiwalu kena. Ini bukan main-main, ini bukan main-main, bayar, Bapak ya. Bukan bayar hanya asal mendirikan gitu saja ya, ada jadi, proses dan ada yang harus dibayarkan begitu. Iya. Sesudah itu selesai, maka masyarakat yang ikut sama ketua adat yang baru ini nanti, dia menyusun si teoli, si teoli apratnya, atau satu panwal di situ. Ada 8 orang itu. Karena beda-bedanya. Kalau Uri ada 12 atau was. Kalau ini hanya mendirikan nama kampung yang baru. Mendirikan adat ya Pak. Adatnya. Jadi disusun di situ namanya. Satu salawat. Siapa yang mendirikan itu namanya salawat. Langsung dinobatkan ya Bapak pada saat itu? Tidak. Tapi bagaimana? Baru persiapan kampung ini, belum jadi ini. Nah, sudah disusun satu salawat, maka salawat itu membentuk satu namanya itu Tabalina. Orang kedua itu.
Kalau di negara itu Prabertri. Wow, tinggi ya Pak jabatannya. Nomor 2 namanya Tambalina. Nomor 3 susunannya ketiga yaitu Fahadrona. Iya. Baru Sidafa. Dan seterusnya Sida 5, Sidana, Dafitu, Dawalu. Jadi selesai itu. Ada persyaratannya. Dikasih yang 8 orang ini, dikasih 1 ekor babi 4 alisi, dan sampai walu ganaa, mereka makan sendiri, tidak kembali kepada yang memberikannya. Dia makan sendiri dan anak-anaknya dibagi bersama. Iya. Dan tetapi berbeda-beda dari Tambalina, Fahadrona, Sidau, Fadalima, dan David Dawalu. Ya. Selesai itu, baru mengadakan musyawarah bagi para pengikutnya. Iya. Ya, sebagian kampung itu ada yang ikutnya saudaranya, familinya atau orang lain ikut sama. Mengadakan musyawarah dan di situ makan mereka dapat teka dadana lahala bangusara dodo. Dan terus dikasih gedra, geraba, faritia dipukul itu. Macam ini ya Pak ya. Tanda mulai. Macam mau pesta aja ya, mau pesta tanpa pengantin. Pesta tanpa pengantin. Unik ya ini ya. Dibuat satu adat. Biasanya ini kalau yang saya tahu ya, itu ada gendra, ada aramba, ada faritia, itu dilakukan kalau ada pengantinnya. Ternyata kalau mendirikan adat ini juga tidak mesti ada pengantinnya tidak ya Bapak ada pengantinnya. Ya. Oke. Nah, jadi selesai itu di situ ditetapkan kapan dilaksanakan pendirian adat. Nah, jadi untuk melaksanakan pendirian adat ini, yang mendirikan adat ini dicari ketua adat yang lebih tahu, ya, yaitu namanya itu pelaksanaan pendirian kampung itu, ya, namanya itu Pamuta Buuta Gemu. Samuta Buuta Gemenia. Luarnya dah pejang samutui pada udangai halau pelaksanaan pendirian kampung itu. Dan dia kasih ada pemberian juga di situ. Iya. Ya, ada pemberian dikasih babi, dikasih uang. 1 ekor babi sampai siwalu kena. 1 siwalu itu 10 perak. Oh. Ya, 10 perak itu dulu. Kalau sekarang 1 perak itu 100 ribu, kalau 10 1 juta. Kalau jadi ke uang. Nah. Oke, berarti itu adalah proses dari mendirikan adat tadinya Bapak, ya itu ya. Baik, pendengar dan pemirsa RRI Net, semakin asik ya perbincangan kita dengan beliau pada saat ini, dan saya juga makin penasaran sih tentang mendirikan adat di sebuah kampung ini. Dan tadinya juga saya dengan mendengarkan istilah-istilah adat dalam bahasa daerah NSKT ini sangat unik sekali. Ternyata dalam sebuah adat di daerah kita ini, babi itu tidak boleh lepas. Kenapa? Jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami. Masih di obrolan budaya program RRI Net dan masih bersama dengan kami RRI Gunung Sitoli. Dan kita masih membahas tentang Famasindro Hada Bambanua atau mendirikan adat di sebuah kampung. Kita tadinya sudah mendengarkan sebagian daripada mendirikan adat di sebuah kampung ini oleh Bapak atau narasumber kita, dan kita akan lanjut lagi mengulik lagi pendengar tentang pembahasan kita pada saat ini. Baik, kalau tadi kita sudah membahas ini Bapak tentang hada apa yang dipakai di Kecamatan Lahewa ini, dan kita juga tadi sudah membahas tentang bagaimana proses mendirikan adat di sebuah kampung ini. Maka kita lanjut lagi, kalau boleh Bapak diceritakan kepada kita pada saat ini, kepada seluruh juga pemirsa RRI di seluruh tanah air, apa yang menjadi syarat untuk mendirikan adat di sebuah kampung ini Bapak? Ya, terima kasih. Tadi sudah kita sampai pangosara dede, penua tali pusat sambil menggantungkan gong, genda dan paritia. Iya. Apa gunanya itu? Untuk menerima tamu. Siapa tamunya? Pak Ubusa, Sitingabe, dan Banua. Itulah gunanya alat-alat musik
tradisional itu. Jadi kalau mereka datang dipukul itu, dan mereka kalau datang ubu mulayang. Nah, mereka mulaya di rumah yang mendirikan adat itu. Mulaya ini seperti macam menari gitu ya Pak ya? Iya, tapi ada sair-sair. Ada sair-sair ya Pak. Dan juga tengah begitu pula kampungnya. Nah, mulayang, selesai mulaya itu baru berhenti kalau dikasih satu piring babi dan dikasih uang, namanya itu huai. Hoai. Dikasih suluduo. Ya. Ya, babi satu piring, uang dan suluduo atau tua. Berarti namanya itu hoai. Hoai berarti sepanjang tidak dikasih seperti babi tadi, seperti tua tadi Bapak, maka volaya itu tidak berhenti. Tidak berhenti. Kalau tidak berhenti tidak terlaksana lagi semua. Berarti boleh dong kita ini kalau pengen menyaksikan lagi ya lama-lama ya Bapak dikasih babinya. Sudah itu selesai itu semua, duduk, dan karena kita ini umat beragama, harus kita laksanakan doa syafaat atau nyanyi dan doa yang dilaksanakan pengetuan gereja atau yang bekerja di gereja sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Karena mendirikan nama kampung ini ada Islam. Ya, seperti di Laheba ada tiga nama ada di situ, Simanari, Edobu dan Olayama, Kadoro Olayama. Sudah dilaksanakan itu. Nah, kita berdoa, kita serahkan diri kepada Tuhan untuk melaksanakan ini. Sesudah itu baru kata pembukaan. Siapa yang membawa kata pembukaan itu? Yang mendirikan adat ini. Dia menceritakan apa tujuan, apa maksud, bagaimana. Pertamanya sudah selesai semua. Harus dibeberkan itu. Nah, dijelaskan. Makanya rapotnya itu Liva Maihago. Atau kata pembukaan. Sesudah itu, sudah mengerti semua pendatang apa tujuan, sudah tahu bahwa ini mendirikan kampung baru. Yaitu dilaksanakan Fangobai. Ya, siapa yang melaksanakan itu? Anak kampung yang mendirikan kampung ini. Ada pihak laki-laki dan ada pihak perempuan. La Ovai, Dome La Ovai Ubusa dan si Tenga Be. Nah, sesudah La Ovai baru Fame Bago. Ya, satu orang dari laki-laki, satu orang dari perempuan. Di mana dikasih Bagoja sama Pak Ubusa, Tenga Be dan Banua dan Salawa si Sobadao. Nah, begitu laki-laki dan perempuan. Tapi berpisah. Tetapi Faubusa atau Banu yang hadir itu mewakili tamu untuk menerima bago itu. Mereka atau Faubusa diterima, sudah kita terima dari Sowate, dan ada lagi sair-sairnya. Ya, kalau praktek di sini, kalau ada kegiatan bisa kita laksanakan, tetapi ini susah juga ini. Begitu pula lah di perempuannya, Fausa, Tome yang menerima Ubu dan Banua Sisobadao. Nah, itulah pelaksanaan terakhir. Berarti syarat dari mendirikan itu tadi ya Bapak ya, adat di Banua tadi. Berarti itu yang baru yang pertamanya ya Bapak ya. Mungkin berarti ada lagi syarat-syarat lainnya. Iya. Tadi sudah saya katakan untuk mendirikan kampung ini dia cari ketua adat yang seperti gelar balugu ataupun salawanyang asam. Bisa itu. Tetapi kalau tidak mau itu dia cari salawa yang bergelar balugu. Ya, karena salawa ini berbeda-beda. Ada Tuha, ada Amadaluo, ada balugu. Kalau Tuha hanya Sanau Todo Peneo. Kalau Amadaluo sama Siro Banua. Kalau Balugu sudah dilaksanakan Uri dan Ubas.
Nah, gitu. Oke, berarti ini Bapak ada syarat ya Bapak ya menjadi kalau ingin menjadi salawah hada itu. Iya. Apakah ada syarat, tidak asal dipilih saja? Tidak. Berarti ada syaratnya. Ada syaratnya. Kalau boleh tahu Pak syaratnya itu apa aja ini? Tetapi untuk memilih salawah hada itu bukan seperti memilih pilkada ini. Ya. Bukan memilih pilkada pakai suara. Tidak. Tetapi dia berkeinginan, ia berkehendak ada pengikutnya, bisa. Nah, maka dicarilah ketua adat atau samu tabu atau pelaksana adat itu mendirikan. Yaitu apa tugas mereka itu? Iya. Ada beberapa. Satu, tugasnya ifatere dari dramatua dan ifatere dari dralawe, memberi gelar laki-laki yang mau salawah, dan begitu pula istrinya dikasih gelar juga. Nah, seperti contoh, seorang salawah yang baru berdiri dikasih namanya Amadaluo. Contohnya masih ini berbeda-beda. Amadaluo, tetap itu Amadaluo. Apakah Amadaluo masih atau Amadaluo Patukara, apakah Amadaluo Sitebaniwa, bisa-bisa saja itu. Pokoknya dikasih satu siwalu. Unik-unik ya Bapak ya namanya. Jadi begitu pula istrinya, siapa yang memberi nama itu adalah perempuan atau istri-istri salawah yang hadir di situ. Dikasih nama itu, yaitu contohnya Barasi Danu, Kati Barasi Samaogo dan sebagainya. Dikasih di situ 3 siwalu, 3 jesi, artinya 6. 3 siwalu dan 3 jesi. Oke, ini Bapak unik juga ya Bapak ya mengasih nama-nama pengantin baik itu laki-laki, maksudnya mengasih nama salawah ini begitu salawah baik laki-laki maupun istri dari salawah itu. Kalau boleh tahu ini Bapak, berdasarkan apa para ketua-ketua adat memberikan nama itu? Apakah ada sejarahnya atau mungkin ada nama-nama khusus yang memang sudah ditentukan untuk diberikan? Nah, oke. Kalau nama-nama gelar itu tidak ada tersedia. Nah, itu adalah pilihan dari seluruh ketua adat yang ada di situ. Tentu saja ada juga ngomong sedikit lah, apakah mau salawah itu? Begitu. Kalau dibilang sama dia, contohnya Amadalu Ali itu, saya nama itu mau ya Pak, terbakar nanti. Jadi ada musyawarah, tetapi yang berhak memberikan nama ini adalah salawah sama si Royaya. Nah, jadi dibayar itu 10 sapasiwalu, 10 perak. Dan untuk baba mater tei jalawa daerah matu ade, ya, lalau belihai, la angonaisi, ya, contohnya takatur dari jalawa sibuhu di ban usa, takatur dari jalawa sibuhu di Banuada. Ada yang Amadalu Omasi lah terima yang lain mito 3 kali itu mito. Ya, mito selesai baru salawah itu iholi. Berarti holi dia itasami tu jalawa sibo go. Berarti nah gitu. Kalau ada itu sebagai pemutusnya itu holi-holi itu. Tetapi ya, kalau di Balapau bertingkat. Holi itasami toy jalawa sibo gau lah mana. Kalau sebelah sana holi hanya satu. Nah, itu hanya satu ya Pak ya. Iya kan. Berarti ada tidak sembarangan saja, ada ketentuan-ketentuannya ya. Begitu pula si perempuannya dikasih nama oleh istri-istri ketua adat. Nah, lalu apanya itu? Lah Sora si bali-bali. Nah, minalbe namanya Barasi Idan. Nama juga Mito. Barasi Dan, Mito. Barasi Dan itu disorak kembali. Nah, dan dikasih
uang 3 siwalu 3 jes piro. Nah, selesai itu baru selawat yang hadir di situ dan tinggal berusaha dicari nama kampung itu. Ya, tidak diberikan nama kampung yang ditinggalkan, dicari nama kampung yang baru. Umpamanya Paturu Dihili lah, Paturu Dihili kunia lawa pamaturu Dihili ya daunu tapi kena menai tipanuania idano. Jadi lang naisi ya lang naisi panua lang naisi nubu lang naisi fefu la paturu di panuan la mane idano banua amadaluo omasi tipanuania idano balu huglo mito tipanua amadaluo omasi idano balu huglo mito. Siapa idano tadi? Nama Omasya itu nama orang yang mendirikan kampung tadi. Kampung, gitu. Nah, sesudah dikasih Tipanua, Idano, selesai itu dihuli kembali. Dihuli. Berarti apa-apa kalau tidak diheli itu tidak sah ya Pak? Pengesahan itu. Pengesahan. Berarti arti dari heli itu, pendengar dan pemirsa, itu adalah pengesahan. Berarti nama yang sudah diberikan itu sudah sah. Ya. Kalau sudah diheli ya Bapak ya. Nah, baik. Nah seterusnya, nah di situ dikasih uang pematur tihili atau tipanua sapasiwal. Baru dilaksanakan famazawaposi. Iya. Itu terakhir famazawaposi. Famazawaposi ini ada sarannya dikasih famazawaposi dan ada alat. Satu, apa alatnya? Wabayase satu talam seluruhnya dikeliling telur. Ya, satu talam babayase apa itu pulut? Ya, pulut. Dikelilingi dengan telur. Satu ekor ayam. Ayam ini, ya, tidak kita lihat bahwa sudah dipotong. Tapi bagaimana ini Bapak? Nah, ini dipotong, dikeluarkan isi perutnya melalui perutnya lah. Anusnya di situ keluar ke semua, dan untuk mematikan manu ini bukan dipotong. Nah, bisa mati ayam itu nanti ditusuk apa? Kepalanya paniti atau kawin mati lah. Oh gitu. Nah, dimasak. Nah, dimasak. Kita lihat nanti bahwa manu itu ayam itu belum dipotong. Padahal sudah mati. Sudah dimasak. Nah, dikasih di mulut ayam itu satu telur. Dikasih sebelah ini satu telur, di sini satu telur. Tandanya itu bosi zalawat tadi. Nah, jadi baru dikasih posinya. Iya. Nah, sababayase fasui adulo, baru manu tadi, dan sagiu pawi ufa alisi, babi dulahau. Namanya babi dulahau. Apa dulahau bahasa Indonesia? Saya tahu itu. Susah menerjemahkannya ya Bapak. Jadi memoto babi dulahau seakan-akan belum dipecah dimasak, belum dipisahkan. Padahal sudah dipotong. Nah, jadi dikasih dalam pulahau atau niru seperti babi satu ekor ya. Padahal sudah dipotong. Nah, lain memotongnya membelahnya itu beda-beda itu. Dipotong di sini, potong sini, diluruskan. Kita lihat satu ekor babi. Nah, sesudah siap itu mereka membawa dari dalam dengan hoho. Dengan tarian ya Bapak. Dengan tarian adat. Tarian adat. Dibawa di depan dan salah-salah di situ umpan balik dilakukan tarian itu. Nah, selesai itu baru di Pazawaposi. Apa gunanya manu ini? Kalau ada yang memutarbalikkan adat ini seperti leher ayam itu nanti. Jadi diputar. Macam ini ya Bapak ya, bisa dibilang semacam kutukan. Iyalah.
Kan ada anak-anak kampung itu diputar balik, kan ada ini. Dan berarti itu adalah hal yang fatal jika dilakukan. Atau kalau bisa adat yang sudah ditetapkan ini diubah lagi oleh orang-orang, maka bisa kena kutukan seperti ayam tadi, Bapak ya. Oke, baiklah pendengar dan pemirsa RRI Net, sepertinya ini semakin asik ya berbicara tentang mendirikan adat di sebuah kampung ini. Kalau tadinya ditentukan babinya dan juga dengan ayam yang tidak dipotong pakai pisau ini, pemirsa. Nah, ini adalah merupakan satu hal yang unik ya di Nias Utara ini. Dan untuk itu kita akan kembali setelah yang satu ini. Famasindro Hada Bambanua atau mendirikan adat di sebuah kampung masih pembahasan kita pada saat ini. Kalau tadinya ini pemirsa ya, kita sudah membahas dan beliau tadi sudah memaparkan ini ada loh sebuah kutukan kalau ada seseorang yang mengubah adat yang sudah ditetapkan oleh orang tua zaman dulu, itu bisa kena kutukan. Ini ditandai tadinya dengan adanya ayam ya. Saya juga kurang paham ini tentang yang ayamnya bagaimana, kenapa bisa dibilang itu akan bisa menjadi sebuah kutukan. Kita akan menjelaskan pemaparan dari beliau. Baik, Bapak, kita tadi sudah membahas ini Bapak ya tentang Bapak ya atau pulut yang dikelilingi dengan telur dan juga ayam tadinya yang tidak dipotong pakai pisau ini Bapak ya. Mungkin bisa dijelaskan lagi atau dipaparkan selanjutnya kepada pemirsa pada saat ini tentang ayam ini tadi yang bisa merupakan jadi sebuah kutukan ini Bapak. Terima kasih. Untuk famazawa pusi, bahan yang dipergunakan tadi sudah saya katakan, 1 talam pulut, 1 ayam. Iya. Nah, seakan-akan belum dipotong, dan sage babi seakan-akan belum dibelah. Terlihatnya satu ekor babi, dan dibawa dari belakang dengan seni tari budaya Nias, dan diterima oleh Salawa yang ada di tempat atau Ciso Baregosali. Nah, jadi setelah selesai itu, maka Salawa sama taro kampung itu diambil tugasnya Baba Mazawa Pus. Sebelum diberikan bosinya itu, Salawa yang baru tadi beritahu Fauwusa Tengabe dan Banua Basiso di Badaeng bahwa tafazawa bosi Zalawa Nidano Amadaluo Omasio tadi kan. Iya. Nah, itu yang difazawa bosi. Maka yang melaksanakan itu, dia putar leher ayam itu sampai putus. Iya. Nah, sampai putus leher ayam itu diputar sampai putus dan dibuat di atas atap yang ada di situ. Nah, jadi sesudah dikasih itu, waktu dia memutar bagi ayam itu, dikatakan tafazawa busi jalawan omasi salawa ini dana 2 pelaki badula, 2 jiwalu, 2 zesi. Dah posisinya kerja mana ni faluannya pada bahkan naik halu. Jadi dia mengatakan bosi amadaluo omasia salawai dana 2 pelaki badela, 2 jiwalu, 2 zesi. Dah udah 2 pelaki badela, 2 jiwalu, 2 zesi, lalu terima yang banyak itu mito. Nah, 3 kali mito baru diheli kembali. Oh gitu. Nah, diheli kembali bahwa itu sudah sah. Nah, diheli kembali bahwa ya itu nota berpos. Oke. Seterusnya, maka wabayasu itu dengan ayam dan babi itu dibagi-bagi. Dikasih satu yang pertama, satu tempat, dikasih pulut, dikasih babi, dikasih ayam. Maka Salawa sama Taro dikasih sama ketua adat yang baru itu ketua adat Idano atau Amadaluo Omasio, bawa tanda bahwa dia sejajar dengan ketua adat di daerah lain. Dikasih sama dia, baru dibagi-bagi Pak Usa Tengabe, Salawa Ciso Badak dan siapa saja
yang dianggap orang tua. Dikasih situ babi ini, ayam, telur, dan babayas. Nah, itu setelah di Fazawa Bosi. baru diminta sama dia, yaitu anak Sidi Masaga, Fede 2 Samudra Uno, ini yang Kifi Famalalawa Bugalis, anak Famalalawa Bugalis. Kalau saya mendirikan kampung itu, tidak dikasih sama saya, karena tidak sejajar dengan kami. Dengan gitu. Harus yang sejajar Bugalisi, yang sama gelarnya Amada Luo. Luo. Nah, Gitu. dikasih situ. Ya buat hanya kecil-kecil, tetapi harga nilai uang itu besar. Nah, selesai itu baru yang mendirikan kampung itu, biasa ini dapat tidak balala Baubusa, yaitu Lala Zumangi. Lala Zumangi. Ya, kalau Lala Baubusa, Sara Uri, Sara mati. Ulah azi mati megi, lapau hanya dah Sara Uri. Double ya Bapak ya? Iya loh, itu dulunya. Dan bagi Cicengabo yang lain, begitu pula. Ya, Salawa sama Taru dikasih itu 1 ekor babi dibawa. Dan kepada Salawa yang lain dipotong-potong, ada yang menerima sibi, ada yang menerima gabehu, ada yang menerima sola, dan ada yang menerima kukuyibi. Nah, itu yang penting-penting kalau dipotong babi, sibi, abehu, io, dan koi jibi. Itu adalah kalau diberikan itu Bapak, itu adalah satu penghargaan terbesar ya Bapak ya? Siapa yang dipanggil itu. Nah, dan dikasih kepada Faubusa, ya beda dengan apa tadi, Pemalabuasi isi, dikasih sama Faubusa dan Sitingabo, Angu Utula, artinya Fangobah. Tinggal Pemalabuasi, boleh tinggal bunyi ada Faubusa. Itu Angu Utula namanya. Nah, itu yang dikasih. Nah, jadi perlu saya jelaskan, Ubu dengan Sitingabo berbeda. Di Nias kita ini sama saja. Dibilangnya itu Sitingabo Faubusa. Faubusa dan Sitingabo ada bedanya. Ya, apa ini Pak? Bedanya, siapa yang mendirikan kampung itu, saudara istrinya itulah Nu. Ya. Siapa yang mendirikan kampung itu, saudara kandung daripada istrinya itu yang dinamakan Ubu. Hanya 1 orang. Kalau Sitingabo banyak. Siapa yang banyak? Mungkin ada saudara istri adiknya. Namanya itu Sitingabo. Ada nama istrinya, istri orang tuanya. Itu Sitingabo. Ya, beda itu. Nah, baru dikasih sama Ubu itu. Kalau Ubu dikasih di sini sama kita ya, ada Boha. Suri yang mengelilingi babi itu. Nah, Boha namanya itu. Kalau Ubu 1 di depan, 1 solo, ada yang ikut. Bulat 2. Apa artinya itu? 1 untuk Unubu, 2 untuk Nabu Fau. Yang ikut dalam rombongan Ubu tadi ya Bapak ya? Iya. Dan Sitingabo hanya 1. Iya. Nah, itu bedanya Nu dengan Sitingabo. Nah, selesai itu semua, ya, baru lepas luasa ini, apakah ada kata penutup atau hibur-hiburan, dan harus ada sesudah lepas jawab posisi tadi, baru diadakan kata-kata sambutan. Kata-kata sambutan. Siapa yang pertama? Faubusa. 2, Salawa Siso Badaum. Lah sambut pelaksanaannya. 3, kepala desa kalau ada kepala desa situ. Dan samairi dia atau kata nasihat, yaitu sama situ. Ya, sabu yo pohau saya ada goi-goi, ada ni perluannya. Mia iya boto
Zatua. Amina kata penutup dan selesai bubar. Bayi hukumnya saya. Tetapi dah di ketinggalan lagi. Kalambang dah di bikunya. Lebih ni. Ya. Ada kunya, cuy panuania, cuy madalu masjid. Jadi hulu tegeda sampai untuk mendirikan nama kampung baru. Baik, baik, itulah pendengar dan pemirsa RRI Net di seluruh tanah air, penjelasan dari Famasin Rohada Bambanua atau mendirikan adat di sebuah kampung. Panjang lebar tadi sudah dijelaskan oleh narasumber kita, dan ini ada satu yang ketinggalan ini, dan kita akan dengarkan. Yang perlu dibayar kepada salawhada terdahulu, yaitu satu, pamaipa hala-hala gaigem. Artinya kalau ada rezeki yang terdahulu tidak dikasih sama orang ini. Jadi lapaipa hala-hala gaigem, lapaipa gebabu pagi luhannya. Ai padaunu lafa bali lalabanidan. Artinya itu Bapak? Sabanidanu ina furduru sa dunia. Maksudnya sebuah apa ini Pak? Bagaimana maksudnya satu dalam makanan ini atau bagaimana ini? Sumur. Sumur ya. Sumur. Jadi lafa bali lalabanidan. Ya Tuhannya terlalau saya bau terlalu. Ada lagi yaitu famai fa kafi gu. Nah dulunya fawira untuk berburu. Sekarang berburu sama kau, saya berburu. Karena sudah pisah kampung. Betul. Nah, pada pangit sama Bali, gulayama. Gulay artinya siapa gulayama saya, siapa gulayama aku. Satu halaman ya. Satu halamanmu, iya. Satu halaman saya, begitu. Gitu. Nah, Oke. Itulah syarat-syarat. Jadi bisa berteman, tapi hanya persyaratan untuk satu kampung. Oke. Demikian, mungkin banyak yang kekurangan, banyak yang kurang jelas. Kami mohon maaf, bisa ditambah, bisa dikurangi. Pokoknya jangan melanggar aturan, adat, hukum di Fairua Lafau. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Baiklah pendengar dan pemirsa RRI Net. Kalau Anda makin penasaran dengan adat-adat kita di Kepulauan Nias kita tercinta ini, khusus yang ada di Nias Utara, tepatnya di Desa Ombelata, Kecamatan Lahewa, Nias Utara, silakan berkunjung langsung ya. Dan pastinya akan Anda lihat semua adat-adat yang ada di Kepulauan Nias kita tercinta ini. Mungkin yang kita dengarkan pada saat ini adalah hanya sebagiannya saja. Untuk itu, kami akan terus bersama dengan Anda di obrolan-obrolan budaya berikutnya, dan kami akan terus mengulik untuk Anda tentang budaya-budaya yang ada di Kepulauan Nias kita tercinta ini. Akhirnya obrolan budaya persembahan RRI Gunung Sitoli kami cukupkan sampai di sini. Saya Jeni Sandraha pamit undur diri. Selamat malam, ya ahobu.